Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Wijayanto. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 53 tahun 2022. Sini saya akan menjelaskan tentang teori Core ASN yaitu adaptif. Kenapa sih kita harus adaptif? Apa pentingnya buat kita? Sebagai contoh, sederhananya kita lihat kasus eh, produk terbesar pada saat itu, pada zamannya yaitu Nokia. Mereka tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang baru, terlalu main di zona aman, merasa sudah bagus, cukup seperti ini aja, tidak perlu beradaptasi atau meningkatkan kualitas lagi. Tetapi hal yang terjadi kita tahu sama-sama, sekarang Nokia hampir bangkrut dan tidak bisa bersaing dengan kompetitornya. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sendiri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut, mari kita simak video berikut ini. Permisi Kak, selamat siang Kak. Perkenalkan nama saya Rifki Wijayanto. Saya karyawan baru di rumah sakit ini. Kalau Kakak tidak sibuk, saya mau tanya-tanya kira-kira apa saja yang boleh saya lakukan di tempat ini dan juga apa saja yang tidak boleh saya lakukan. Budaya kerjanya di sini kayak apa Kak ya? Soalnya biar saya lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru ini Kak. Ya, bisa, boleh, boleh. Lagi santai juga ini. Silahkan aja. Oke, dari video yang barusan kita lihat, itu merupakan hanya contoh sederhana saja ya. Seorang pegawai baru melakukan proses pembelajaran di lingkungan kerja baru dengan berbagai cara agar dapat cepat beradaptasi. Salah satu salah satunya melakukan sharing dengan senior yang sudah lama kerja di situ. Jadi adaptasi dapat kita pakai dengan berbagai cara. Pertama ya dengan itu kita sharing lah istilahnya, sharing dengan yang senior. Dan juga kita juga bisa mengamati sendiri apa saja sih kebiasaan-kebiasaan di tempat kerja kita yang lama yang tidak bisa kita bawa di tempat kerja kita yang baru. Misalnya tempat kerja lama kita hanya menggunakan semua manual, di tempat kerja baru menggunakan sistem. Jadi kita harus mempelajari itu semua. Itu termasuk dari adaptif. Rumusan tantangan perubahan lingkungan juga diperkenalkan dengan rumusan karakteristik VUCA. Apakah itu VUCA? VUCA merupakan singkatan dari volatility, U-nya uncertainty, C-nya complexity, dan A-nya ambiguity. Indonesia dan seluruh negara di dunia tanpa terkecuali menghadapi tantangan yang relatif sama pada arah global dengan perubahan lingkungan yang berkarakteristik VUCA. Saya jelaskan satu-satu apa itu VUCA, kenapa menjadi tantangan global. Yang satu, volatility dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Kita tidak ada yang dapat memprediksi bahwa 2020 ini akan menjadi tahun yang sangat buruk untuk kita. Maksudnya 2020 kemarin ya.
karena adanya COVID-19. Itu merusak semua aspek, termasuk aspek usaha dan perekonomian bangsa kita. Yang kedua yaitu uncertainty. Masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan memprediksi probabilitas dan sesuatu yang akan terjadi. Yang selanjutnya, complexity. Dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Masalah dan akibat lebih berlapis dan saling mempengaruhi. Situasi eksternal yang dihadapi para pemimpin bisnis semakin rumit, semakin tidak terduga ya. Dan yang keempat adalah ambiguity. Ini jelas ya. Lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, sulit dipahami. Kalau istilahnya kan ambigu itu bermakna ganda. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Tetapi, menurut seorang peneliti, Johnson tahun 2012, mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA itu tadi, yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Johansson menyarankan pemimpin organisasi melakukan hal sebagai berikut untuk mengatasi VUCA tadi ya. Yang pertama, hadapi volatility dengan vision. Terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, hadapi unscarcity dengan understanding, yaitu berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Kemampuan untuk memahami sesuatu menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity. Berkomunikasi secara jelas dengan tim dalam situasi yang kompleks. Komunikasi yang jelas membantu mereka memahami arah tim dan organisasi. Yang selanjutnya, yang terakhir, hadapi ambiguity dengan agility. Dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan. Buat rencana ke depan, tetapi bersiaplah untuk mengubahnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.